Selamat pagi untuk kita semua. Baiklah, di sini terima kasih untuk adik-adik semua yang telah bersedia untuk kita berkumpul di ruangan ini pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu bahwa kami adalah perawat dari Puskesmas Sail. Nah, di sini saya tidak sendiri. Di sini saya ada beberapa teman-teman yang ikut dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Adapun anggota kami yang bertugas pada hari ini, saya sendiri, Cynthia Elsa Regina, ada perawat Ayu Anita, lalu ada perawat Anita, ada perawat Anissa Vitadaris, dan yang terakhir itu ada perawat Rima Eka. Baiklah, nah di sini teman-teman semua bisa meminta bantuan kepada para perawat yang bertugas pada hari ini, terutama kepada perawat Anita dan perawat Anissa Vitadaris. Nah, di sini kita akan melakukan kegiatan di mana kegiatan ini nanti kita akan menonton video terlebih dahulu. Nah, nanti untuk aturan mainnya seperti apa akan dijelaskan oleh perawat Ayu Anita. Nah, sebelumnya kegiatan kita ini akan berlangsung sekitar 20 sampai 30 menit. Apakah teman-teman dan adik-adik semua setuju? Setuju. Baiklah, terima kasih atas persetujuannya. Nah, selanjutnya mungkin akan saya serahkan kepada kakak Ayu Anita, perawat Ayu Anita, untuk menjelaskan aturan main yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Baiklah, kepada perawat Ayu Anita, saya persilahkan. Baik, terima kasih perawat Cynthia. Terima kasih juga untuk adik-adik semua. Nah, sebelum kita mulai, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari kita melakukan kegiatan ini ya teman-teman. Di mana tujuan dari kita menonton video ini nantinya diharapkan adik-adik semua paham apa sih bahaya tentang rokok itu sendiri, sehingga kita dapat menghindari perilaku ini. Dan juga mungkin untuk yang sudah merokok dapat sadar atau dapat berhenti dari kegiatan yang tidak baik ini. Seperti itu ya teman-teman semua. Baiklah, di sini saya perawat Ayu Anita akan membacakan peraturan diskusi kita. Nah, nantinya video dari yang akan kita tonton itu berdurasi 3 menit 30 detik ya teman-teman. Teman-teman harus memperhatikan dengan seksama. Karena apa? Karena nanti di akhir video akan ada sesi tanya jawab, di mana teman-teman harus menjawab pertanyaan dari kakak-kakak perawatnya. Apabila teman-teman bisa menjawab, akan mendapatkan sebuah hadiah. Nah, selanjutnya kepada seluruh adik-adik, apabila ingin izin keluar dari ruangan ini, maka harus izin ke kakak-kakak yang ada di sekelilingnya ya, yang ada di sebelahnya. Karena nanti kita mengetahui di mana keberadaan adik-adik dan juga karena apa adik-adik izin keluar seperti itu. Nah, untuk durasi waktunya adik-adik keluar minimal itu 5 menit ya. Setelah itu maksimal 5 menit. Setelah itu adik-adik harus kembali lagi ke ruangan untuk melanjutkan penontonan video nanti supaya adik-adik tidak ketinggalan untuk video yang akan kami sampaikan nanti. Nah, di sesi akhir sebelum dengan tanya jawab, adik-adik nanti harus menyimpulkan isi dari video. Nah, untuk urutan penyimpulan dari isi video nanti akan ada games, namanya games uji konsentrasi. Di mana untuk games uji konsentrasi nanti adik-adik akan dilatih atau diperagakan terlebih dahulu oleh kakak-kakak perawatnya. Oke, bagaimana? Sudah siap semuanya? Kalau sudah, langsung aja kita serahkan kepada Kak Cynthia. Baiklah, terima kasih kepada perawat Ayu Anita. Nah, di sini apakah semua teman-teman adik-adik telah memahami apa yang disampaikan oleh kakak Ayu Anita? Sudah. Baiklah, kalau begitu semuanya sudah paham, kita bisa memulai kegiatan kita ini. Nah, di sini saya akan memutar video, diharapkan adik-adik semua memperhatikan dan fokus ya. Baik. Iya, Kak. Baiklah, di sini saya akan memutar videonya. Kita semua kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin, suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan. Si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan
alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat mengikatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental, dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain, jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi, di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi, rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Baiklah, kepada teman-teman semua, kita telah menyaksikan video yang baru saja diputar, yaitu terkait dari rokok. Nah, selanjutnya sesuai dengan yang dikatakan oleh Kakak Perawat Ayuanita, di sini kita akan melakukan games di mana nanti teman-teman semua bisa memberikan pendapatnya apa yang didapat dari video yang barusan kita tonton. Nah, mungkin kepada Kakak Ayuanita bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Kakak Cynthia. Nah, teman-teman, seperti yang telah kita sepakati sebelumnya, bahwasanya kita akan melakukan games. Nama gamesnya adalah games uji konsentrasi, di mana nantinya teman-teman harus mendengarkan apa yang saya katakan, tetapi tidak melakukan apa yang saya gerakkan. Oke? Oke. Pertama, teman-teman harus pahami terlebih dahulu ada 3 kata kuncinya di sini. Kunci pertama, ketika saya mengatakan itu, maka teman-teman harus menunjukkan jempolnya. Itu. Kemudian, ketika saya mengatakan ini, maka teman-teman harus menunjukkan thinking-nya. Dan yang terakhir, ketika saya mengatakan ina, teman-teman harus menunjukkan telunjuknya. Oke, ada itu, ina, dan maaf, itu, ini, dan ina. Jadi teman-teman harus dengarkan apa yang saya katakan, tetapi jangan lihat apa yang saya peragakan. Karena yang salah adalah orang yang tidak sesuai dengan ucapan saya, memperagakan yang tidak sesuai dengan ucapan saya. Nantinya yang salah akan ditunjuk atau akan diperhatikan oleh 2 kakak perawat kita, yaitu Kak Anita dan juga Kak Anissa. Nah, sebelumnya teman-teman, kita peragakan dulu ya dengan Kak Anita dan Kak Anita. Yuk, Kak Anissa dan Kak Anita boleh bantu diperagakan. Oke, perhatikan semuanya ya. Udah siap Kak Anissa, Kak Anita? Ya. Siap. Oke.
seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Itu. Kak. Kak Anita dan Kak Anissa, peragakan saja apa yang akan saya sampaikan. Oke? Oke, lanjut ya. Kita coba untuk Kak Anissa dan Kak Anita. Contohnya, saya menyebutkan Ina. Ya, benar, telunjuk ya. Jadi seperti itu, dengarkan apa yang saya sebutkan dan jangan lakukan apa yang saya ragakan. Oke, teman-teman, sudah siap semuanya? Sudah. Oke, sudah. Kak Anita dan Kak Anissa boleh diperhatikan ya, mana teman-teman nanti yang salah, maka dia yang akan menyampaikan kesimpulan pertama kali. Oke, siap semuanya? Siap. Siap. Oke, 1, 2, 3. Ina. Ayo, siapa yang salah? Siapa yang salah, Kak? Saya benar, Kak. Ada Nika, ada Deva. Adik Deva, ya Adik Deva. Adik Deva salah ya. Bu Serli. Oke, kalau gitu karena Adik Deva salah, sesuai kesepakatan tadi, maka Adik Deva langsung menyebutkan kesimpulan dari video yang telah kita tonton. Baik, Kakak Ayu, terima kasih. Jadi kesimpulannya menurut saya, setelah saya menonton video tadi itu, dikarenakan di rokok itu banyak zat berbahaya seperti tar, dan yang lain itu bisa menyebabkan kerusakan pada organ kita, terutama pada paru-paru. Kalau yang tar itu, setahu saya dia bisa menyebabkan gigi kuning, kuku kuning, seperti itu. Oke, bagus sekali ya. Tangan dulu untuk Adik Deva, luar biasa sekali Adik Deva. Oke, kita lanjutkan ya Kak. Oke. Ya Kak, untuk Kak Anita dan Kak Anissa boleh dari adik-adiknya siapa yang salah melakukan gerakannya ya. Coba peragakan 1, 2, 3. Itu. Ya, siapa yang salah? Ayu Rintiani, Kak. Ayu Rintiani. Yurin, Kak, Ya, Yurin, kepada Yurin. adik Rintiani. Adik itu waktunya salah nih ya. Tenang ya, Dik. Ada gantian. Ada waktunya. Yuk kepada adik Ayu Tiani boleh disimpulkan apa kesimpulan dari video yang telah ditonton tadi. Ayo kepada Ayurin Tiani. Ayo ada Yurin. Ada Yurin. Ada Yurin. Kalau nggak bisa saya aja, Kak. Ada Yurin. Sinyalnya jelek mungkin tuh, Kak. Jadi kita lanjut ya. Wah, sepertinya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Iya, Pak. Kalau gitu kita lanjutin ya teman-teman. Kita lanjutin untuk game uji konsentrasinya. Oke, semuanya konsentrasi ya. Untuk Kak Anita dan Kak Anissa boleh dilihat mana teman-teman yang salah. Oke, coba tunjukkan. Ina. Ayo, siapa yang salah? Ayo. Ada Jessica.
Oke Kak, kalau menurut saya kesimpulan dari video tadi itu merokok bisa menyebabkan kanker paru-paru dan juga bisa menyebabkan stroke Kak. Bagus Kaca, berarti memang kita mendengarkan. Benar ya teman-teman, jadi itu salah satu penyebab dan akibat dari kita merokok. Baik, ini untuk kesimpulan yang terakhir ya teman-teman. Boleh diperhatikan lagi ya ke Anita dan juga ke Anissa dari teman-teman yang salah melakukan tindakannya. Oke, coba tunjukkan itu. Ayo yang salah. Wah. Kepada Deroni Kak Roni. Ya, sama. Ya, Adik Roni boleh dijelaskan apa kesimpulan dari video yang Adik Roni tonton tadi? Tadi Kak, kegunaan dari silia Kak untuk membuang racun yang masuk ke dalam usus. Kalau nggak salah Kak. Oke, bagus ya, bagus sekali Adik Roni. Tepuk tangannya dong Kak Adik Roni. Jadi salah satu fungsi silia itu memang untuk membuat zat asing yang masuk ke dalam paru-paru. Oke, untuk kesimpulan, maka teman-teman semua sudah paham, berarti teman-teman sudah memahami isi video tadi. Jadi, kalau sudah selesai, kita lanjut ke sesi bagi hadiah ya. Dimana di sini nanti akan disebutkan ya, kemudian nanti adik-adik boleh menjawab. Yang mengetahui boleh angkat tangannya ya. Oke Kak. Oke Kak. Baik Kak. Mana adik-adik yang mengetahui? Oke, kita mulai ya. Pertanyaan pertama, siap-siap ya. Deng. Apa kandungan rokok yang membuat kecanduan? Saya Kak. Siapa? Saya Desi. Apa jawabannya Kak Desi? Kotin. Ya, benar. Benar ya teman-teman. Oke, boleh dikasih ya kakak kadonya untuk Kak Desi. Selamat. Jadi salah satu kandungan dalam rokok yang membuat kecanduan itu adalah nikotin ya teman-teman. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Siap-siap semuanya. Ada berapa bahan kimia yang terkandung di dalam rokok? Saya Kak. Oke, Chelsea duluan ya. Adalah aku duluan jadi Kak. Aku dua. Ayo, ada Chelsea. 7.000 bahan kimia ya Kak. Ya, benar sekali ya. Jadi ada 7.000. Dapat kado. Makasih Kak. Jadi silakan pada kakak I untuk memberikan kadonya kepada adik Chelsea. Oke, kita masuk pertanyaan ketiga ya. Siap-siap semuanya. Kenapa gigi dan kuku orang yang merokok berwarna kuning? Saya Kak. Adik Deva. Ada Deva. Gigi dan kuku itu berwarna kuning karena adanya zat tar. Wah, bagus sekali ya teman-teman. Benar sekali Deva. Ya, benar sekali ya. Kuku dan juga gigi berwarna kuning itu dikarenakan zat tar yang terkandung di dalam rokok. Oke, kepada Kak Anissa, boleh serahkan hadiahnya untuk adik Deva. Selanjutnya pertanyaan keempat ya teman-teman. Oke, Ya Kak. apa yang
gagal terus nih, ayo dong, biar dapat hadiah. Banget ada Iya, Kak. Roni. Ayo Ron. Apa fungsi Silia di paru-paru? Ya adik Roni Kak. Oke, Roni duluan. Membuang zat berbahaya pada usus, Kak. Hah? Ya, sebenarnya belum terlalu tepat, bukan pada usus ya, karena kan kita membahasnya paru, jadi hanya membuang zat-zat berbahaya atau zat asing yang masuk ke paru-paru ya Jeroni. Tapi karena kata membuang awalnya udah benar, oke kita kasih hadiah aja deh. Yeay, Jeroni. Ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir teman-teman. Fokus semuanya. Pertanyaan terakhir. Apa nama penyakit usus yang dapat dicegah karena rokok? Apa? Ya, ayo. Usukotis nggak Kak? Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Adik Ayu. Oke, meskipun tadi ada tambahan jaringan dari Ayu ya, tapi Adik Ayu mampu menjawab pertanyaan yang terakhir. Benar sekali ya, namanya Iya, usukotis Kak. itu salah satu penyebab ataupun salah satu dampak dari rokok yang istilahnya manfaat dari rokok, tetapi satu manfaat itu bukan berarti baik untuk kesehatan kita, karena ada banyak sekali efek samping yang ditimbulkan dari rokok. Nah, boleh deh Kak Anissa kasih hadiahnya untuk Di Ayu. Yeay, makasih Kak. Oke. Oke teman-teman, jadi untuk sesi tanya jawabnya sudah selesai. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Cynthia kembali. Baik, terima kasih kepada Kakak Ayu. Nah, sebelum itu kita beri aplaus untuk kita semua. Nah, baiklah, kegiatan kita sudah selesai pada pagi hari ini. Nah, berhubung tadi kita juga berjanji waktunya 20-30 menit dan sebentar lagi waktunya telah habis, maka kegiatan kita pada pagi hari ini telah selesai. Namun, sebelum kegiatan ini selesai, kakak di sini akan memberikan sedikit kesimpulan dari kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini. Nah, kalau kita dapat mengambil kesimpulan dari apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat pada video, bahwa pada rokok tersebut sangat banyak kandungan yang sangat berbahaya bagi tubuh dan menimbulkan banyak penyakit yang dapat ditimbulkan dari bila seseorang mengonsumsi rokok. Nah, oleh karena itu, adanya kegiatan ini di sini sangat diharapkan untuk adik-adik semua, untuk teman-teman semua, diharapkan untuk tidak mengonsumsi rokok. Karena kita sendiri sudah tahu apa saja bahaya yang ditimbulkan bila seseorang mengonsumsi rokok. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman semua, kepada rekan-rekan semua, kepada kakak perawat yang telah membantu dan telah melaksanakan tugasnya sebaik mungkin sehingga kegiatan kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, sebelum kegiatan ini kita selesai, mungkin bila ada waktu lagi untuk kedepannya kita bisa bertemu, berkumpul kembali untuk membahas terkait masalah-masalah yang mungkin bisa kita ambil, yang mungkin bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Oke lah. Nah, mungkin pada pagi hari ini itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari Puskesmas Sail izin pamit. Jika kami ada salah kata, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada kita semuanya. Selamat pagi, saya akhiri. Pagi Kak. Selamat pagi Kak. Pagi. Pagi, Kak. Baiklah, di sini saya sebagai observer ingin mengobservasi kegiatan pada pagi hari ini. Pada tahap persiapan PAK, semua anggota sudah disiapkan dengan baik, peralatan yang mana ada video dan juga hadiah sebagai apresiasi sudah disiapkan dengan baik. Selanjutnya pada tahap proses pelaksanaannya,
sudah berjalan dengan lancar. Semua anggota juga sudah ada beberapa yang aktif, cuman ada juga sedikit yang kurang aktif dikarenakan mungkin karena jaringan. Dan juga di sini co-leader dan leader sudah sangat baik dalam menyampaikan bagaimana cara permainannya, menyampaikan pembuka dan juga yang lainnya. Untuk fasilitator sudah juga berperan dengan baik dalam menyemangati anggotanya. Cuma nanti ada kan tadi anggota yang kurang aktif, mungkin lebih disemangati lagi, mungkin lebih diajak lagi agar lebih memperhatikan video yang ditayangkan tadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.